Thank you banget bagi kalian untuk klik video ini. Bagi kalian yang ingin langsung daftar ke Bityard dan bisa langsung trading tanpa modal, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini. Ada tampilan seperti ini, klik Get Started. Di sini ada pilihan antara email registration dan modal registration, tetapi rekomendasi dari saya adalah email registration. Masukkan email, klik send, cocokkan verifikasi kepada kapta di gambarnya. Pergi ke email, akan ada pemberitahuan di email. Copy kode yang ada di dalamnya, masukkan ke sini, masukkan password untuk login ke dalam Bityard yang berisikan 1 huruf besar, 8 karakter, dan 2 angka. Klik register, dan selamat, Bityard Anda telah berhasil terdaftar. Tidak ada KYC di dalam di sini. Anda langsung bisa melakukan deposit mulai dari Indodax ataupun ERC20 lainnya. Atau Anda bisa memilih dengan mengkontak WA saya 0812 11 74 600. Minimal deposit di sini adalah Rp200.000. Jika ingin deposit, klik deposit di sini, pilih jenis koin yang akan Anda depositkan. Saya sarankan Ethereum ketika Anda ingin deposit yang lebih murah. Klik salin, lalu kirimkan ke WA saya 0812 11 74 600 dengan biaya administrasi Rp10.000. Minimal deposit Rp200.000. Dan nanti saldo Anda akan langsung terisi otomatis di dalam Bityard dan selamat trading margin. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membaca di grup Telegram Whale-Bot, yang dimana biasanya kan saya bilang di sebuah dunia cryptocurrency itu ya kan, kita juga dikenal sebagai ada seorang trader, ada seorang investor, ada seorang cukong, dan ada juga seorang paus, yang dimana paus ini sangat mempengaruhi, dan paus ini itu tidak mempan oleh teknik manapun ya, dimana walaupun kalian trader sepintar apapun, tapi kalau misalkan paus sudah turun tangan atau fundamental mau kayak gimana juga, paus itu akan bisa menguasai harga, akan bisa mengendalikan harga dan sesuai dengan keinginan dia gitu kan, karena memang dia itu bermain dalam jumlah besar. Paus itu dalam artian seseorang yang mempunyai aset tersebut dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya ya, kita bisa memanfaatkan si Whale-Bot Alerts ya kan, di grup Telegram. Link deskripsinya ada di bawah ini. Silakan kalau misalkan kalian bisa memanfaatkan fitur tersebut. Jadi di grup Telegram ini dia itu mengeluarkan beberapa statement ya kan, mengeluarkan beberapa statement pemberitahuan setiap saat ya. Kita bisa melihat ya, ini misalkan contoh 15 juta USDT atau setara dengan 14.900.000 ya kan, ditransfer dari tidak diketahui ke Huobi dan lain sebagainya. Ini juga bisa mendeteksi segala bentuk cryptocurrency ya kan. Misalkan transaksi besar itu kalau misalkan kita cek Etherscan, kita cek blockchain dan sebagainya, itu kan sulit banget ya kan, sulit banget kalau misalnya kita cek satu-satu, dan kita juga nggak mungkin juga gitu di depan komputer kayak gini kan, nggak bisa gitu kan. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari grup dari channel si Whale-Bot Alerts ini? Ini adalah sebuah channel di mana dia setiap saat ada pemindahan aset kripto maupun fiat yang cukup besar, maka dari itu dia langsung melaporkan di grup si channel tersebut, dan kita bisa menganalisis akankah kemana gitu kan, akankah bakal kemana harga yang akan terjadi selanjutnya. Seperti yang kita tahu ya kan, kemarin ini di dump ya, mulai dari kita seolah-olah di prank dari mulai harga sekitar 138 juta ke 146 juta, terus tiba-tiba 145 juta, didam lagi nih ke harga 136 juta. Walaupun kita bisa melihat ya kan, ini secara dump, mau kalian bisa mengatakan fundamentalnya seperti ini, saya juga bisa mengatakan oh ini gara-gara USA dan sebagainya. Nah, tetapi ada logikanya. Karena apa? Di cryptocurrency itu semuanya sistem blockchain ya kan, dimana sistem transparansi yang tidak bisa dimanipulasi. Jadi sebenarnya ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan sebelum menjelang pump atau sebelum menjelang dump. Di sini dapat kita simpulkan atau misalkan kita dapat belajar dari si Whale-Bot Alert ini ya kan, dimana dia mengemukakan sebuah informasi yang bisa kita menjadikan satu patokan atau satu bantuan untuk membantu kita trading gitu kan. Kalau misalkan saya sih masih trading di market leverage ya, di Snapex dan Bityard, karena menurut saya lebih maksimal gitu profitnya. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini kok ribet banget gitu kan dan sebagainya. Nah, ini silahkan kalian mau di screenshot atau mau kalian difoto, atau bisa kalian belajar sendiri ya kan. Nah, atau kalian bisa hafalkan, kok gampang kok. Di dalam grup ini ya kan tersimpan beberapa jenis transaksi. Yang pertama adalah unknown to market,
bentuknya dan sebagainya. Ini saya jelasin satu-satu. Yang pertama, tidak diketahui ke market ya. Unknown itu kan tidak diketahui ya kan. Jadi unknown itu semacam kayak wallet pribadi seperti AIM Token, MetaMask, terus wallet dan beberapa wallet pribadi yang tidak terdaftar di market manapun. Jadi wallet pribadi, ibarat kata dompet pribadi gitu loh. Jadi tidak diketahui siapa yang punya. Kalau misalkan market kan dompetnya udah terkenal, misalkan dompetnya Binance ya berarti tulisannya Binance, dompetnya Bybit ya berarti tulisannya Bybit kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada transaksi yang tidak diketahui menuju ke market dalam bentuk fiat, fiat itu seperti USDT, IDR, KRW, BUSD dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang berdasarkan fiat di setiap negara masing-masing gitu kan ya. Kalau misalkan bentuknya fiat ya kan, efeknya kalau misalkan pemindahan saya contohkan ya, 15 juta USDT ditransfer ke dalam market Binance kayak gitu kan, ditransfer ke dalam market Binance. Berarti efeknya adalah salah satu aset di market Binance itu akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan secara fluktuatif yang besar-besaran, tapi kita belum tahu, kita tidak bisa memastikan. Karena logikanya nih berarti ya kan, ada orang, ada cukong, ada paus gitu, bawa duit ke sebuah bar gitu kan, bawa duit ke sebuah toko gitu kan. Toko itu kan ibarat kata si Binance itu tadi, dan Binance itu menjual bermacam-macam bentuk aset, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada XRM, ada XRP dan sebagainya gitu kan. Kita nggak tahu nih si cukongnya ini mau ngepam yang mana, kita nggak tahu nih si pembelinya itu mau ngebeli yang mana gitu. Jadi tidak ada yang bentuk pasti. Kalau misalkan fiat bentuknya fiat kayak gini ya, berarti pasti terjadi pump, tapi tidak diketahui market yang mana karena kita belum tahu dan kita tidak bisa tahu si cukong itu atau si paus itu mau ngebeli yang mana, entah Bitcoin kah, entah Ethereum, atau dia mau ngepam sebuah token dan sebagainya kayak gitu ya. Tetapi setidaknya berarti akan terjadi salah satu aset di dalam market tersebut misalkan tidak diketahui ke market Binance, berarti di market Binance ada yang akan kepam kayak gitu aja ya. Lalu yang kedua, tidak diketahui ke market tapi dalam bentuk kripto. Nah, efeknya itu akan menyebabkan dump aset kripto di market tersebut. Misalkan saya contohkan, dari wallet tidak diketahui telah pindah 5.000 Bitcoin ke dalam market Binance atau ke dalam market BitMEX ya. Kalau misalkan udah bentuknya Bitcoin atau Ethereum atau XLM atau XRP atau segala mungkin bentuk kripto, itu berarti kan bentuknya adalah kripto. Nah, efeknya ini akan dump dalam bentuk aset yang ditransfer tersebut. Kan kita udah tahu dia tuh bawa aset apa gitu kan. Berarti dia mau menginstansel seluruh aset yang dia punya, misalkan Bitcoin ataupun Ethereum gitu kan. Misalkan dia bawa Bitcoin ya berarti Bitcoin harganya akan turun secara drastis. Kalau dia bawa Ethereum berarti Ethereum akan turun secara drastis kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan ini, lalu yang ketiga adalah dari market ke wallet pribadi atau tidak diketahui. Nah, kalau misalkan dari market ke wallet pribadi, mau bentuknya fiat, mau bentuknya kripto, itu belum bisa disimpulkan karena kita nggak tahu nih, kita nggak tahu si orang itu memindahkan ke wallet pribadi itu untuk apa, untuk disimpankah, untuk proses perjualbelian kah, atau untuk disimpan dan kemudian dikirim di kemudian hari kah, atau diapakan kah, kita belum tahu. Jadi wallet pribadi itu kan belum bisa terjadi transaksi, jadi tidak ada efek yang akan ditimbulkan kecuali kita bisa mengamati si wallet pribadi. Misalkan saya jual ke si B, nah kalian amati tuh duit si B itu bakal dikemanain, di market kemanain kah atau sebagainya. Nah baru transaksi selanjutnya kita bisa simpulkan. Tapi kalau market ke wallet pribadi atau wallet tidak diketahui, mau sama saja seperti wallet pribadi unknown ke unknown gitu. Jadi kalau misalkan efeknya sama ya, mau bentuk fiat mau kripto, kalau misalkan ujung-ujungnya akhirnya itu ke wallet pribadi, mau wallet pribadi ke wallet pribadi atau market ke wallet pribadi, pokoknya kalau ujungnya ke wallet pribadi atau ujungnya ke market wallet tidak diketahui, itu berarti efeknya belum bisa kita simpulkan karena kita tidak tahu nih duit itu mau diapain, kripto itu mau diapain, belum tahu, dan kita tidak akan pernah bisa membaca masa depan si orang tersebut gitu ya. Jadi belum ada efek yang akan ditimbulkan gitu. Jadi kita nunggu transaksi si selanjutnya itu tadi gitu ya. Nah, lalu selanjutnya apa yang terjadi ketika market misalkan 15 juta USDT pindah dari market Binance ke market Bybit misalkan gitu kan, fiat ya, karena bentuknya fiat berarti contoh yang paling umum adalah USDT. Maka efeknya akan sama seperti
wallet pribadi ke market. Pump salah satu aset di market tersebut gitu ya. Jadi akan terjadi pump, dia itu mau beli, sama saja misalkan kalian ini berkunjung ke sebuah mall Super Indo gitu kan. Nah, tetapi barangnya nggak ada nih kalian di sana. Ya kan, akhirnya kalian pindah ke mall yang lebih bagus lagi atau mall yang setara dengan Super Indo atau ke Super Indo lainnya gitu ya. Jadi kita mencari barang tapi barangnya tidak ada gitu. Tapi yang akan terjadi akan pump salah satu aset di market tersebut gitu ya. Lalu selanjutnya adalah market ke market. Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalnya market ke market bentuknya itu dalam bentuk kripto? Nah, ini ada hubungannya dengan para arbiter atau seseorang yang melakukan arbitrase. Jadi efeknya akan ada penstabilan harga antar market tersebut. Maksudnya penstabilan harga market tersebut itu apa? Misalkan kayak gini ya, misalkan dalam Indodax. Nah, misalnya kita contohkan dalam bentuk Indodax. Di dalam Indodax, harga satu Bitcoinnya adalah setara 137.933.000, sedangkan di Binance ini adalah 135 juta. Nah, kalau misalkan pindahnya kripto to kripto, berarti ada salah satu para arbiter yang melihat bahwasanya ada kesempatan nih, bahwasanya ada kesempatan beli murah jual di harga mahal. Ibarat kata kalian beli beras yang harganya 5.000 perak di pasar Bogor, lalu kalian melihat bahwasanya peluang di pasar Jakarta itu beras 1 kilonya adalah 7.000. Akhirnya kalian membeli beras secara banyak di market Bogor, akhirnya kalian jualnya di market Jakarta gitu kan. Jadi di pasar Jakarta. Jadi itu adalah ulah para arbiter dan efeknya adalah penstabilan harga antar market. Jadi nanti ujung-ujungnya semua para arbiter akan membeli di market si Bogor itu tadi ya kan, yang harganya terkait lebih murah daripada pasar Jakarta dan akhirnya menjual ke pasar Jakarta. Seiring berjalannya waktu, seolah-olah permintaan Bogor ini semakin banyak dong, maka dari itu harga akan semakin mahal dan berkebalikan juga yang di Jakarta itu tadi. Di Jakarta karena terus-terusan ngejual berarti akan terjadi penurunan harga gitu kan. Jadi seperti hukum ekonomi saja, semakin tinggi permintaan maka harga akan semakin naik, semakin turun permintaan atau semakin banyak yang ngejual maka harga akan turun. Jadi efeknya jika terjadi perpindahan kripto dari market ke market dalam bentuk kripto, itu akan terjadi penstabilan harga atau si para arbitrase tersebut kayak gitu ya. Jadi udah paham ya cara untuk membaca hal tersebut seperti ini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah crypto non-top CMC. Non-top CMC itu ya misalkan kayak ESX token atau kripto-kripto yang nggak terkenal lah, misalkan ya apa aja lah yang nggak terkenal kan banyak tuh kan, 100 CMC kan banyak yang nggak terkenal ya, seperti koin-koin Indonesia dan sebagainya itu kan ya. Pokoknya segala sesuatu cryptocurrency yang tidak terkenal ya kan, non-top CMC itu maksudnya ya nggak termasuk terlalu besar. Nah, kalau misalkan dari wallet pribadi ke market biasanya akan terjadi dump lokal di market tersebut ya kan. Jadi misalkan ya ESX token itu ada di market Bilaxi dan Findax. Misalkan tiba-tiba kalian membaca di situ bahwasanya terjadi transaksi pemindahan 100 juta ESX token ya kan ke dalam market Bilaxi. Nah, maka dari itu niatnya itu pasti ngejual. Jadi akan terjadi dump secara besar-besaran di market Bilaxi gitu, bukan di market Findax gitu ya. Kalau misalkan kasusnya adalah crypto non-top CMC dari market pindah ke unknown, biasanya akan ada manipulasi harga fluktuatif di market tersebut. Misalkan contohnya ya, ESX token itu kan di Bilaxi itu kurang lebih ada 8 juta ESX token. Lalu tiba-tiba ada yang ngeborongnya semuanya, misalkan diborong sebesar 7 juta ESX token, kan di Bilaxi tinggal 1 juta tuh. Dia akhirnya mindahin ke wallet pribadi. Berarti tujuan dia adalah menfluktuatifkan harga supaya terjadinya pump and dump secara terus-menerus. Jadi dia itu sedang main scalping. Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu, berarti siap-siap harga akan turun naik sekaligus, turun naik begitu terusnya ya kan. Jadi dia itu memanfaatkan momen bagaimana dia mencari profit dalam menggunakan teknik trading scalping ya gitu ya. Jadi itu adalah cara membaca Whalebot Alerts ini ya, atau semacam kayak pause gitu ya. Jadi daripada kita pusing liatin Etherscan, daripada kita pusing-pusing liatin blockchain ya kan, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang sudah ada supaya kita bisa mengefisiensikan waktu kita gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Saya Andi Firmansyah, use your logic. Salam trader.